Cuma gara-gara tahlil, jangan tahlil, neraka lu. Serem amat, Nabi aja gak begitu. Dia pikir surga punya keluarganya doang kali ya. Kan ada yang begitu, ada nggak? Mudah-mudahan Allah jauhin kita dari teman-teman yang begini, dan mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah. Insya Allah. Udah jadi yang bahas-bahas yang begitu kalau saya dibahas lagi. Mau yang sholatnya tangannya begini, ada yang sholatnya Allahu Akbar, ada Allahu Akbar, ada Allahu Akbar, ada Allahu Akbar, ada masalah semua. Mereka punya dalil, itu sunnah Nabi dan itu betul ada. Jangan masalah yang sholat begini, masalah yang pakai kunut, masalah nggak boleh. Yang harus dimasalahin siapa? Kita punya saudara di dalam rumah kita tapi nggak sholat, itu yang bahaya. Orang kita bisa urusin. Ini perkataan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dia pernah mengatakan, satu murid datang ke Imam Syafi'i, wahai imam, wahai guru, ada orang beribadah tapi kelakuannya baik. Ada orang ibadah tapi kelakuannya bubruk dan setengah mati. Ada nggak yang begitu? Nggak ada. Di sini mah nggak ada. Di sini mah orang soleh-soleh semua, ahli surga semua. Tapi bohong. Kan dulu kan kita belum main ablak-ablakan ini. Imam Syafi'i ditanya, di antara kedua ini, yang ibadah tapi bobrok, yang baik tapi nggak ibadah, di antara kedua ini mana yang baik? Kita manusia bilang ada yang baik, ada yang ibadah. Imam Syafi'i jawabannya luar biasa. Yang ibadah baik, mudah-mudahan karena ibadahnya kelakuannya jadi baik, Allah berikan hidayah. Ada orang yang berkelakuan baik tapi enggak ibadah. Karena kebaikan Allah berikan hidayah sehingga dia menjadi hamba yang ibadah. Yang bahaya yang ketiga kata Imam Syafi'i. Yang ketiga yang bagaimana? Orang lebih pandai menilai orang lain dibanding dia harus menilai dirinya sendiri. Ini yang bahaya. Fungsinya silaturahmi saling mengingatkan. Bukan cuma tukeran kolak, tukeran bihun, tukeran lontong. Silaturahmi itu dari, kalau katanya orang Serpong, heart to heart. Ngerti nggak lu? Sama aku juga enggak. Dari hati ke hati itu silaturahmi. Membuka pintu yang lebar, memberikan orang lain masuk, tapi bukan maling. Kalau maling dibuka lebar jam 2 malam namanya bloon. Buka pintu buat tetangga itu bagus. Kenapa? Karena gak akan ada yang nolong kita kecuali saudara terdekat kita. Siapa? Tetangga yang bakal nolong kita. Allahumma bapak motor gak ada dipakai anak, mobil belum punya, istri sakit, apalagi pengen lahirin, mau kemana? Naik sepeda. Cari tetangga yang punya motor, cari tetangga yang punya mobil, insya Allah dianterin. Kalau kitanya baik, silaturahmi. Tapi kalau kita ngegedekin, ya masih syukur dikasih sepatu roda, lu jalan semua. Ini fungsi silaturahmi. Makanya punya mulut, punya hati jadi satu. Boleh ya? Pikiran Allah berikan ini untuk memberikan satu, apa yang kita keluarkan harus dipikirkan. Betul? Manusia ini paling gampang bikin sakit hati orang. Mau tahu nggak orang yang bangkrut? Mau? Menurut kita nih, orang bangkrut yang bagaimana sih? Punya modal, usaha, nggak balik, bangkrut, hancur usahanya, jadi bangkrut. Rata-rata kalau kita ngomongin bangkrut, pikiran kita ke duit. Betul? Mau tahu aslinya bangkrut? Mau tahu? Ibu bapak ibadah, sholat, zakat, sedekah, qiyamul lail, tahajud sampai jidat pindah ke belakang. Maaf, saat kita satu langkah mau masuk ke dalam surga, ada yang berhenti kita. Ya Allah, betul nih orang ahli zakat, tapi benar ya Allah, dia pernah makan duit anak yatim. Betul? Iya. Sini pahala zakat, kasih dia orang. Zakat pahalanya dikasih.
Dosanya ini orang ditimpahi. Begitu satu langkah lagi mau masuk, ya Allah, jangan, saya nggak ridho ini orang masuk ke dalam surga. Kenapa? Betul dia ahli sholat, dia ahli ibadah, betul. Tapi dia pernah menyayat hati saya, ya Allah. Saya nggak ridho dia masuk ke dalam surga. Apa jawaban Allah? Betul lah yang baru. Iya ya Allah. Sini pahala sholat, sini kasih gini, sini dosanya kasih. Satu langkah mau masuk lagi, ada lagi ngomong, ya Allah, saya nggak ridho ini orang masuk ke dalam surga. Ada apa lagi wahai hambaku? Betul, ini orang ahli zakat, ini orang ahli ibadah, ini orang ahli sedekah. Dia mulai nggak putus, tapi pernah ya Allah dia tangannya berbuat zalim kepada kami tetangga. Betul? Sini Pak, sini kasih. Inilah orang yang bangkrut. Pahala habis, dosa numpuk, harus masuk neraka, harus masuk ke surga, pindah ke neraka. Ini orang yang bangkrut. Jangan dikira urusan kita sama Allah baik terus kita surga. Enggak. Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu di dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan ada satu orang diberikan umur 1000 tahun. Dari mulai dia balik sampai akhir umurnya ibadah, enggak pernah bikin maksiat. Beda dong sama kita. Kita ibadah sekali, maksiatnya 100 kali. Kan beda begitu. 1000 tahun dari balik sampai akhir umur semuanya dipakai buat ibadah. Begitu sampainya Allah berikan satu bonus, diturunkan malaikat pencatat nama penghuni surganya Allah. Turun bertemu dengan orang yang ahli ibadah, dia bilang, wahai Tuhan, karena dia bukan orang kampung situ, dia tanya, Tuhan dari mana? Saya malaikat yang diutus oleh Allah. Itu apa di tanganmu? Buku nama-nama orang penghuni surganya Allah. Oh, pasti ada nama saya di situ. Itu kan. Satu lembar, 2 lembar, sampai akhir nggak ada namanya. Coba lagi nih, dibuka lagi, sampai akhir nggak ada lagi namanya. Sampai ketika Allah bilang sama malaikat, wahai malaikatmu sampaikan kepada urusan dia sama Allah baik, bersamaku dia baik, tapi urusan dengan manusia dia tidak baik, maka apa yang dia lakukan nol, tidak akan pernah tercatat di amalan kebaikan di hadapan Tuhan. Urusan hablum minallahnya benar. Hablum minannasnya hancur, jangan harap. Hablum minannasnya baik, insya Allah pasti Allah kasihkan hidayah sehingga kita jadi orang yang ibadah. Bukan berarti saya bicara ini udah nggak usah ibadah. Hablum minannasnya aja, kita tungguin aja hidayah. Hidayah kan ditunggu, cari PA. Tempat hidayah paling gampang di mana? Masjid paling gampang hidayah diturun. Coba lihat kemarin Ramadan, masjid subuh ramai. Penuh. Berapa lama? DKM aja di sini DKM. Ini masjid baru ya? Baru jadi? Hah? Baru renovasi, peluasan. 2 tingkat, penuh atas. Terawih? Penuh. Saya kalau didatangin Pak Camat Kalurah, biasanya di rumah itu kalau lagi mau Ramadan, biasanya bulan Rajab datang ke rumah, proposal udah mulai beredar. Datang ke rumah, Habib doain proposalnya biar lancar, rezekinya bagus. Amin, saya bilang. Ini proposal apa? Pelebaran rumah perluasan di sekolah. Oh, emang kenapa? Kalau kawin roti siang itu orang pada keluar. Oh gitu. Kalau saya pribadi nggak usah diluasin, nggak usah dilebarin, kan juga lebar sendiri. Salah saya ngomong. Puasa pertama Ramadan terawih penuh, sendal pada ketukar, sampai bapak pulang salah kata ini orang. Saking ramainya tuh, sendal harus pada kemana? Minggu pertama ibu pakai mukena, mikir, panas. AC begini banyak nggak manfaat, betul. Minggu kedua masih panas, bapak pada ambil peci dibuka, kipas-kipas. Tapi ini udah ada kemajuan, softnya maju. Minggu kedua, makin jadi. Minggu ketiga, makin tambah kemajuannya kelihatan. Yang di dalam udah pada pakai jaket. Kenapa? AC udah mulai berasa kosong. Minggu keempat, ini ada nih
makin tambah maju isinya cuma panitia zakat. Betul nggak? Betul nggak? Kira-kira yang begini, ibu pada pulang kampung, bapak pulang kampung, pada pulang kampung, sekampung pulang sini. 90% pulang kampung. Ya kalau di akhir begitu kan wajar, ya kan? Orang kosong. Coba lihat di daerah. Saya mau tanya di daerah bapak-bapak kemarin yang pulang kampung, di akhir Ramadan masjid makin tambah penuh atau makin tambah kosong? Mau di mana aja? Yang penuh cuma dua, Masjid Nabawi dan yang kedua adalah Masjidil Haram dan juga Masjidil Aqsa. Selebihnya kan masjid kita. Jangan sampai yang dikatakan oleh Rasulullah di akhir zaman kelak sekelompok umat masjidnya bagus, indah, tapi tidak mau turunkan hidayah. Kenapa? Subuhnya udah ada orang. Saya mau tanya di sini, subuh berapa orang? Satu shot atau dua shot? 3 orang. Oh 3 shot. Kaget gue. Masjid begini indah 3 shot. Ini kalau begini rame nih. Apa karena kalau sholat subuh harus ada besek dulu apa? Maaf, saya cuma mau ngasih tahu, mau tanda Islam itu maju, bagaimana sholat subuh? Mau kampung itu berkah, ya bagaimana sholat subuh? Mau rezeki dia berkah, bagaimana sholat subuh? Ingat, habis sholat subuh jangan pernah tidur lagi. Bapak, jangan. Ibu mau aktivitas istirahat. Ibu sholat subuh di rumah, usahakan jangan di masjid. Kenapa? Perempuan sebaik-baiknya wanita adalah dia yang sholatnya di dalam kamar. Perempuan sekarang lebih getol daripada laki. Kenapa? Hobinya ngayal. Emang ibu sholat di masjid karena apa? Saya mau jadi makmuman. Dari rumah lu ada laki lu, ada anak lu. Kenapa harus keluar-keluar? Ambil anak perempuannya, nak sini nak, sholat dulu aja nak, temenin ibu. Bisa. Perempuan paling baik itu di dalam, bukan kita melarang. Kenapa? Jangan. Ini sholat aja di dalam, apalagi pemakaman. Nih, hati-hati di perempuan. Benar, saya lagi kampanyein betul-betul nih. Wallahi, cuman kalangan habaib yang sudah masih menjaga ini tradisi. Pemakaman jenazah keluar dari masjid, satu perempuan pun bapak pernah lihat ada di pemakaman. Gak bakal pernah lihat. Proses pemakaman masuk sampai ke liang lahat, sampai ditanam, sampai diuruk, kita lagi kubar, perempuan baru masuk. Itu kita. Sekarang saat lagi pemakaman dia datang, tangan buntu, celana 7/8, kerudung cuma nempel. Ingat, auratnya perempuan itu Bu, auratnya ini aurat dari perempuan, ini aurat ini. Ini aurat, maaf, ini aurat. Kebayang, aurat kita kebuka, terlihat sama yang bukan mahram, jadi dosa. Jadi dosa. Yang bikin kita ngumpul di pemakaman siapa? Jenazah. Yang terima dosanya siapa? Ini belum dimakamin udah disiksa gara-gara kita. Bib itu suami saya bodoh amat. Bib itu bapak saya biarin. Bib itu ibu saya biarin, ada yang ngurusin laki-laki. Emang itu kalau datang nguruk juga? Bawa keranda, masuk ke liang lahat nampak, miringin jenazah, azanin, komatin. Ngapain lu datang? Nangis terkelosor. Kayak orang gila. Belum lagi ada tetangga di perempuan gak pernah keluar, suaminya meninggal. Begitu sekalinya keluar, ya Allah dia nangis aja di batu nisan suaminya. Ini laki yang sebelah nanya, itu siapa? Laki bini ya, boleh juga tuh. Panjang nih Pak. Mayat lagi belum kering kuburannya, udah menjitekin aja lu. Kalau laki itu memang begitu, nggak bisa melihat yang licin. Jujur, kenapa? Karena laki-laki itu syahwatnya di mata, Bu. Syahwat laki-laki di mata, makanya suami itu paling senang kalau melihat istri dandan cantik, wangi, paling senang, gak bakal mau keluar. Ibu bakal ditemenin, gak percaya, besok coba. Gak bakal mau keluar. Ibu dandan pagi-pagi dandan, mau jalan kerja, laki males Bu. Hah?
laki tolol. Tapi gak salah juga kalau laki banyak. Orang kan orang gak pernah dandan, tiba-tiba secepat didandan, kan dia orang kesurupan. Bu, laki itu murni dimanja matanya. Pergi ibu cantik, pulang istri cantik. Wallahi laki manapun ngelihat istri cantik pulang kerja udah dandan, udah rapi, udah wangi, itu capek ditinggal di pagar nggak bakal dia masuk. Betul nggak? Betul nggak? Bapak udah capek pergi pagi, pulang sore, ngelihat istri gemuk banget. Gedek nggak? Mau keluar lagi nggak dari rumah? Nyari rumput tetangga nggak? Jangan ya. Kalau bisa jauhan, jangan tetangga maksudnya. Bu.